내려와. Meski Kim Tan mengizinkan Eun Sang tinggal di rumahnya, namun pria itu bersikap sangat dingin pada Eun Sang. Eun Sang pun tampak curiga dan banyak bertanya pada Kim Tan yang tinggal di rumah yang sangat besar sendirian. Kemudian Eun Sang istirahat di kamar yang telah disediakan oleh Kim Tan. Ia pun kembali teringat bagaimana kakaknya sampai tega mengambil paksa uang kiriman ibunya. Kemudian tak mau membuat ibunya khawatir, Eun Sang menelpon ibunya. Ia pun terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa kakaknya baik-baik saja dan tinggal di rumah yang sangat amat besar. Kim Tan yang mendengar obrolan tersebut baru menyadari ternyata gadis itu sedang mengalami hari yang sangat berat dalam hidupnya. Lalu Kim Tan memberikan Eun Sang makanan. Meski perilaku Kim Tan tampak menyebalkan, namun Eun Sang memberikan sebuah hadiah penangkal mimpi buruk sebagai tanda terima kasih karena Kim Tan telah mengizinkannya tinggal di rumahnya. Esok harinya Kim Tan mengajak Eun Sang untuk ikut ke sekolahnya. Ketika menunggu Kim Tan yang sedang belajar, Eun Sang melamun sambil membaca catatan kerja ibunya. Ia begitu menyesal karena telah meninggalkan ibunya sendirian. Setelah jam belajar selesai, Kim Tan kemudian mengantar Eun Sang ke tempat kerja kakaknya, namun sayangnya ternyata kakaknya itu sudah berhenti bekerja di sana. Dan saat mau keluar kafe tersebut, tiba-tiba Eun Sang kembali bertemu dengan Carlos. Pria itu sangat marah karena kakaknya Eun Sang telah menipunya dan membawa sejumlah uang miliknya. Tak tinggal diam, Kim Tan pun langsung memberikan pelajaran pada pria itu, namun tak lama kemudian dua orang pria gemuk teman Carlos datang untuk membantunya. Mereka pun langsung kabur karena tak mau terlibat masalah yang lebih besar. Lalu HP Kim Tan berdering. Ternyata Rahel yang menghubungi, tapi Kim Tan tak mengacuhkannya. Mereka kemudian terus berlari menjauh dari kejaran dua orang pria teman Carlos tersebut. Setelah itu Eun Sang meminjam HP-nya Kim Tan untuk meminta bantuan Chanyeong lewat akun sosial miliknya. Entah kenapa Kim Tan merasa sangat keberatan ketika mendengar Eun Sang akan segera kembali pulang ke Korea. Setibanya di rumah, Kim Tan menyuruh Eun Sang untuk masuk duluan sedangkan ia kembali ke sekolah untuk mengambil mobilnya yang tadi ia tinggalkan. Di perjalanan, Kim Tan yang penasaran, ia pun membuka akun media sosial milik Eun Sang lalu membaca beberapa postingan gadis itu, hingga ia menemukan sebuah postingan yang membuatnya begitu terkejut, di mana Eun Sang menuliskan sebuah harapan agar perusahaan grup Jeguk bangkrut supaya ibunya bisa berhenti bekerja. Sementara itu tak disangka Eun Sang bertemu dengan Rahel di rumahnya Kim Tan dan ternyata gadis itu adalah tunangannya Kim Tan yang bernama Rahel. Rahel sengaja datang jauh-jauh ke Amerika untuk menemui tunangannya tersebut. Keberadaan Eun Sang di sana tentu saja membuat Rahel menjadi salah paham, bahkan Rahel tak segan-segan merusak barang Eun Sang dan ia menuduhnya sebagai seorang pencuri dan memeriksa semua barang-barang bawaannya. Melihat Eun Sang akan pergi, tentu saja Kim Tan berusaha untuk menahannya. Eun Sang kemudian menanyakan kartu nama polisi yang telah menyita paspornya, akan tetapi Rahel mengatakan bahwa kartu nama polisi itu telah ia buang ke tempat sampah. Eun Sang tentu saja menangis sambil terus mencari kartu nama polisi itu di tempat sampah. Ia benar-benar tak menyangka hidupnya akan tetap menderita meskipun ia sudah jauh-jauh pergi ke Amerika. Kemudian tiba-tiba Kim Tan meminta maaf dan memberikan paspor Eun Sang yang ternyata telah ia ambil tadi, namun masalah kembali muncul di mana dua orang preman jalanan datang untuk mencari Kim Tan. Mereka berdua pun berlari dan berhasil bersembunyi di dalam bioskop. Setelah keadaan dirasa aman, Kim Tan lalu mengungkapkan perasaannya bahwa ia telah jatuh hati kepada Eun Sang. 혹시 나 너 좋아하냐?